warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Yaningsih dengan NIM 068 dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah kelas 224B. Video ini merupakan bagian dari tugas ujian tengah semester saya di mata kuliah keprofesian PNF. Dalam video ini saya akan membahas profesi pekerja sosial dalam konteks pendidikan luar sekolah. Menariknya, pengalaman pribadi saya tinggal di dinas sosial. Ada seorang pegawai yang merupakan lulusan pendidikan luar sekolah. Pengalaman ini semakin menegaskan betapa pentingnya peran pekerja sosial dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Baik, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Apa sih profesi pekerja sosial itu? Pekerja sosial berperan penting dalam mendampingi dan memberdayakan masyarakat dalam pendidikan nonformal. Jadi, pekerja sosial memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat, terutama dalam konteks pendidikan luar sekolah. Secara garis besar, pekerja sosial di pendidikan luar sekolah bertugas untuk mendampingi dan memberdayakan masyarakat agar bisa mengakses pendidikan dan layanan sosial yang lebih baik. Selanjutnya ada peran dan tugas pekerja sosial dalam pendidikan luar sekolah. Yang pertama ada akselerator perubahan, membantu individu dalam mengatasi hambatan pendidikan. Jadi pekerja sosial bertindak sebagai agen perubahan, membantu individu dan kelompok untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang mereka hadapi dalam kehidupan. Mereka memfasilitasi perubahan positif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya dalam pendidikan nonformal. Yang kedua ada pendidik, memberi pelatihan dan keterampilan. Jadi pekerja sosial juga berperan sebagai pendidik dengan memberikan pelatihan, keterampilan, dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pendidikan nonformal. Jadi mereka membantu masyarakat untuk mengakses berbagai sumber belajar dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan mereka. Yang ketiga ada fasilitator, menghubungkan masyarakat dengan layanan pendidikan. Jadi pekerja sosial memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antara peserta didik, keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidik. Dengan cara ini mereka menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan inklusif sehingga setiap individu dapat berkembang dengan baik. Yang keempat ada advokat, memperjuangkan hak pendidik bagi masyarakat marginal. Jadi, sebagai pembela hak-hak individu dan kelompok yang terpinggirkan, pekerja sosial berjuang untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat mendapatkan akses yang adil terhadap layanan pendidikan dan sosial. Mereka juga berperan dalam advokasi kebijakan yang mendukung kesejahteraan sosial. Selanjutnya ada tantangan dan peluang pekerja sosial dalam pendidikan luar sekolah. Yang pertama ada tantangan, keterbatasan akses sumber daya dan dukungan terutama di daerah terpencil. Kesulitan dalam mengakses sumber daya dan dukungan terutama di daerah terpencil menjadi tantangan besar bagi pekerja sosial dalam menjalankan tugasnya. Keterbatasan infrastruktur, kurangnya pelatihan, dan rendahnya kesadaran masyarakat dapat menghambat efektivitas program yang dijalankan. Yang kedua ada peluang, pemanfaatan teknologi dan e-learning untuk memperluas jangkauan layanan. Namun dengan adanya teknologi e-learning, pekerja sosial memiliki peluang untuk memperluas jangkauan layanan, memberikan pelatihan keterampilan secara lebih efisien, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan nonformal. Teknologi memungkinkan pekerjaan sosial menjangkau komunitas yang lebih luas, bahkan di daerah terpencil. Selanjutnya kita bahas soal pengaruh teknologi di profesi ini. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, profesi pekerja sosial di bidang pendidikan luar sekolah juga mengalami perubahan signifikan. Teknologi memberikan banyak kemudahan dalam hal pengelolaan informasi dan penyampaian layanan. Pengaruh teknologi dalam pekerja sosial, yang pertama ada AI, menganalisis data untuk program yang tepat sasaran. Jadi AI dapat digunakan untuk menganalisis data sosial dan mendeteksi pola-pola yang ada di masyarakat. Hal ini memungkinkan pekerja sosial untuk merancang program yang lebih tepat sasaran dan efektif. Yang kedua ada e-learning, mempermudah akses pendidikan di daerah terpencil.
Jadi, teknologi learning memungkinkan pendidikan nonformal dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat yang berada di daerah terpencil. Pekerja sosial bisa memanfaatkan platform pembelajaran digital untuk memberikan pelatihan dan pembelajaran kepada masyarakat. Yang ketiga ada aplikasi sosial, meningkatkan efisiensi pengelolaan kasus. Jadi, berbagai aplikasi manajemen sosial dapat membantu pekerja sosial dalam mengelola kasus, mengatur jadwal, serta memantau perkembangan peserta didik. Hal ini meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pekerja sosial. Nah, yang selanjutnya ada adaptasi di masa depan. Yang pertama ada menguasai teknologi digital dan alat manajemen data. Yang kedua, memastikan layanan tetap relevan dan efektif. Yang ketiga ada mengedukasi masyarakat tentang pemanfaatan teknologi. Jadi, adaptasi di masa depan. Di masa depan, pekerja sosial perlu menguasai teknologi digital atau alat manajemen data untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan tetap relevan dan efektif. Selain itu, mereka juga harus mampu mengedukasi masyarakat tentang cara memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan bagaimana profesi ini bisa membantu menyelesaikan isu-isu sosial. Peran pekerja sosial dalam mengatasi isu sosial di masyarakat sangat penting. Mereka bekerja untuk menyelesaikan berbagai masalah seperti kemiskinan, ketimpangan pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Yang pertama ada kebijakan pemerintah, meningkatkan kualitas pendidikan nonformal melalui lembaga-lembaga pendidikan luar sekolah. Jadi, pemerintah di Indonesia telah mengeluarkan kebijakan yang mendukung meningkatkan kualitas pendidikan nonformal melalui lembaga-lembaga pendidikan luar sekolah. Kebijakan ini memberikan ruang bagi pekerja sosial untuk berperan aktif dalam memberikan pelatihan, keterampilan, dan pendidikan bagi masyarakat. Yang kedua ada kontribusi pekerja sosial, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi sosial, dan advokasi kebijakan sosial inklusif. Jadi, pekerja sosial berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat, membantu mereka mengakses pendidikan dan layanan sosial yang mereka butuhkan. Selain itu, pekerja sosial juga berperan dalam rehabilitasi sosial bagi kelompok marginal dan terpinggirkan, serta berjuang untuk kebijakan yang lebih inklusif dan keadilan sosial. Selanjutnya ada keterampilan yang dibutuhkan di masa depan. Untuk sukses dalam profesi pekerja sosial di masa depan, ada beberapa keterampilan penting yang perlu dimiliki, di antaranya komunikasi dan empati, membangun hubungan dengan masyarakat. Jadi, pekerja sosial harus mampu berkomunikasi dengan baik dan memiliki empati yang tinggi terhadap klien mereka. Kemampuan untuk mendengarkan dan memahami perasaan serta kebutuhan orang lain sangat penting dalam membangun hubungan yang saling percaya. Yang kedua ada analisis dan pemecahan masalah, merancang solusi efektif. Jadi, pekerja sosial harus mampu menganalisis masalah sosial yang ada, serta merancang solusi yang efektif dan berkelanjutan. Kemampuan untuk melihat akar masalah dan memberikan solusi praktis sangat dibutuhkan. Yang ketiga ada penggunaan teknologi, mengelola data dan layanan digital. Di masa depan, pekerja sosial juga harus mampu menguasai teknologi sosial seperti alat manajemen dan platform digital untuk memberikan layanan yang lebih efisien dan efektif. Yang keempat ada manajemen program sosial, merancang dan mengevaluasi program. Jadi, pekerja sosial juga harus melaksanakan dan mengevaluasi program sosial yang mereka jalankan. Mereka harus memastikan bahwa program tersebut berjalan sesuai tujuan dan memanfaatkan sumber daya dengan optimal. Nah, profesi ini juga berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Profesi pekerja sosial memiliki kontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam beberapa poin. Yang pertama ada SDG 1, tanpa kemiskinan, mengurangi kemiskinan melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan. Jadi, pekerja sosial membantu mengurangi kemiskinan dengan memberdayakan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan. Yang kedua ada SDG 4, pendidikan berkualitas, meningkatkan akses pendidikan nonformal.
Jadi pekerja sosial berperan dalam meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat yang kurang terlayani dengan pendidikan atau program pendidikan non formal. Yang ketiga ada SDG 10, mengurangi ketimpangan. Mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Jadi mereka juga berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi dengan memperjuangkan hak-hak individu dan kelompok yang terpinggirkan. Yang selanjutnya ada refleksi pribadi dan rencana karir. Yang pertama ada pernyataan pribadi, ketertarikan dalam profesi pekerja sosial khususnya di bidang pendidikan luar sekolah. Dalam hal ini, saya sangat tertarik untuk menekuni profesi ini, yaitu profesi pekerja sosial, khususnya di bidang pendidikan luar sekolah. Melihat bagaimana pekerjaan ini dapat membantu masyarakat untuk keluar dari kemiskinan dan memperoleh pendidikan yang layak, saya merasa terinspirasi untuk terus mengembangkan diri di bidang ini. Yang kedua ada rencana karir, terus mengembangkan pengetahuan mengenai kebijakan sosial dan teknologi pendidik. Rencana saya ke depan adalah terus mendalami pengetahuan mengenai kebijakan sosial, teknologi pendidik, dan manajemen program sosial. Saya juga berencana untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang relevan dengan profesi ini agar dapat memberikan kontribusi maksimal dalam masyarakat.